Selamat datang di channel Kekinian TV. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara saya memberikan makan kepada nila-nila saya ini ya, supaya tidak terjadi kejadian fatal di mana ikan-ikan nila itu kalau kita salah penanganan bisa sampai mati. Oke, langsung saja ya kita ke video. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Bagaimana cara saya memberikan pakan kepada nila-nila saya ini ya. Jadi saya membuat ramuan, di mana ramuan tersebut yang terdiri daripada molase dan dicampurkan dengan M4 yang kemudian difermentasi kurang lebih 2-3 hari baru kita gunakan ya. Nah, kemudian larutan yang sudah kita fermentasi tersebut kita masukkan ke pakan yang sudah kita sediakan tadi. Kita aduk-aduk hingga merata. Nanti kemudian setelah kita aduk-aduk hingga merata ya, kita diamkan kurang lebih selama ya 15 menit lah ya. Nanti setelah 15 menit pakan tersebut baru kita gunakan. Ketika pakan yang sudah kita campur tadi dengan larutan sudah kita diamkan kurang lebih 15 menit, itu sudah boleh langsung kita berikan buat ikan ya. Nah, ciri-cirinya dia kalau dipegang itu sudah nggak nyatu ya, antara satu dengan yang lain itu nggak lengket. Kalau masih lengket ya kita diamkan dulu, atau mungkin larutannya terlalu banyak kita ngasihnya. Nah, kalau udah siap itu langsung aja gitu kita kasihkan ke ikan-ikan kita. Itu lahap banget ikan kita kasih makan. Karena memang ini kemarin pas saya kerja nggak saya kasih makan, pas pulangnya itu baru pagi ini baru saya kasih makan karena baru sempet ya. Nah, itu dia kurang lebih seperti itulah penampakan ikan di kolam saya. Selain saya punya kolam terpal untuk nila, di sampingnya juga saya ada kolam terpal yang saya isi dengan ikan lele. Ini saya masih coba-coba sih sebenarnya. Saya baru isi kurang lebih kemarin 300 ekor ya. Saking senangnya saya dengan ikan, di belakang rumah saya kan masih belum dibangun itu rumah ya. Nah, bahkan di bawah toren pun saya taruh tong di situ, tong bekas ya, yang tong 200 liter saya isi dengan ikan. Ikan itu adalah ikan nila jenis hitam dan nila merah, saya campur di situ jadi satu. Nah, ini adalah kurang lebih pemandangan ikan nila merah saya yang ada di tong ya. Ini masih kecil-kecil, ini masih bibit, yang nantinya ikan-ikan ini kalau udah agak cukup gede akan saya pindahkan ya. Akan saya pindahkan di saat kolam yang gede tadi udah panen. Nah, langsung saja coba kita kasih makan ikan-ikan nila saya ini yang ada di dalam tong ya. Nah, itu dia, lahap banget mereka makannya. Nah, untuk yang di tong ini saya nggak menggunakan sistem bioflok ya, karena ini masih dalam masa karantina. Ikan-ikan ini kan baru saya beli dari tempat pembibitan. Nah, ini masih saya karantina nih. Jadi di sini nih masih saya obatin, menghilangkan dari bakteri-bakteri dan jamur, supaya nanti ketika saya pindahkan ke kolam yang pembesaran, ikan-ikan ini udah sehat, udah dipastikan sehat. Jadi nantinya aman gitu. Nanti misalnya ada beberapa yang membawa penyakit, nantinya bakal menular ke yang lain. Makanya di sini fungsinya tong ini untuk saya karantina terlebih dahulu di sini ya. Kita kasih makan mereka karena ini udah pagi hari ya, kurang lebih jam 8 di sini. Kita kasih makan terlebih dahulu. Bahkan ini ikan-ikan nila saya ini kalau dikasih makan pakai tangan, mereka itu sangat sangat tidak takut. Mereka itu sangat jinak ya, karena udah terbiasa sama saya dikasih makan pakai tangan. Nah, karena di dalam tong ini saya tidak menggunakan sistem bioflok, jadi saya di sini menggunakan filterisasi ya. Jadi untuk memfilter kotoran-kotoran ikan yang ada di dasar kolam itu terfilter kotorannya di sini ya. Nanti kalau ini kurang lebih seminggu sekali sama saya nanti dibersihkan. Nanti setelah seminggu kemudian dibersihkan lagi, terus berulang seperti itu. Nah, di samping saya menggunakan filter untuk memfilter kotoran ikan, di sini juga saya menggunakan aerator ya. Nah, itu dia. Itu aeratornya itu bisa digedein, bisa dikecilin untuk volume debit oksigen yang kita berikan ya. Dimana aerator itu sangat diperlukan untuk ikan ya di sini, karena ini jumlahnya kan lumayan banyak. Di sini jumlahnya ada sekitar kurang lebih 300 ekor.
Bayangkan 300 ekor kalau di sini nggak ada oksigen, ikan-ikan itu akan ngambang semua di atas nantinya. Biasanya ikan-ikan itu akan kepalanya di atas, mereka lama-lama nanti bisa sampai mati ya. Nah, oksigen yang saya gunakan di sini ya saya cabang aja dari oksigen apa namanya? Yang ada di kolam terpal tadi. Nah, di situ saya di belakang pot itulah kurang lebih di situ nanti ada mesinnya ya, mesin aeratornya di situ ada agak gede di situ. Nah, saya bisa gunakan aerator itu bisa sampai mengairasi kurang lebih 3 kolom lah ya. 3 kolom dimana satu kolomnya kurang lebih 5 titik aerasi, kurang lebih bisa sampai 15-an lah, 15 titik aerasi. Di samping saya memberikan ikan-ikan nila saya itu pakan dengan pelet ya, saya juga di sini memberikan pakan dengan daun kangkung ya di sini. Jadi saya hanya memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong di situ. Sayang kan daripada nggak ada apa-apain, mending saya tanamin kangkung di situ. Nah itu nanti kangkung-kangkungnya kalau udah gede itu nanti bisa dipetik, bisa dikasih makan buat ikan ya. Nah, selain kangkung juga yang saya bilang tadi itu ikan nila itu doyan sama daun-daunan ubi. Makanya nih kebetulan tetangga saya lagi habis panen daun ubi, akhirnya daripada kebuang kan, daripada dia buang ke tempat sampah sayang, akhirnya saya minta aja daunnya untuk saya kasih makan ikan. Nah, tapi jangan lupa dibersihkan ya. Ini kan masih masih ada akar-akar segala macam, kadang masih ada daun-daunan kering yang nempel, dibersihkan ya, jangan sampai ini dimasukkan juga ke kolam kita karena nanti kolamnya kita bakal kotor kalau kita kemasukan kotoran. Jadi usahakan kita pilah-pilah ya daun-daunnya itu, jangan sampai ada tanah-tanah yang ikut masuk atau akar yang ikut masuk ya, supaya kolam kita tetap bersih gitu. Kita pilih-pilihin di sini. Nah, setelah tadi tanaman ubinya udah kita bersihkan dari kotoran, lalu udah kita langsung aja kasihkan itu ke ikan-ikan kita yang ada di kolam ya. Memang dia nggak langsung makan, cuma nanti kita diamkan beberapa saat ya, kurang lebih setengah hari lah nanti. Ini kan kita pagi hari ya, nanti siang itu pasti udah habis itu daun-daunnya itu. Jadi kita langsung kasihkan aja ke ke kolam kita. Nah, karena daun yang kita dapatkan tadi cukup banyak, jadi kita bagi-bagi aja ke beberapa ikan kita ya yang ada di tong juga, kita jangan lupa kasih. Nah, itu juga di situ ada bekas tuh. Itu bekas daripada kita memberikan kangkung kemarin itu. Itu udah habis itu. Tinggal batang-batangnya doang kelihatan kan dari sini kan. Nah, ini ya saya ada cuplikan pada saat ikan-ikan lagi makan daun ya. Tuh, kelihatan kan? Itu lagi pada makan daun itu di atas itu. Tinggal kita diamkan saja, nanti itu lama-lama akan habis. Sekian dulu video dari channel Kekinian TV. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, terutama buat kalian yang mungkin mempunyai lahan sempit di rumahnya, yang mungkin baru mau mencoba untuk membuat kolam ikan di rumahnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.